Halo sahabat Teto Mega, ketemu lagi dengan saya di acara Ngopi Yuk, ngobrol penting santai. Hari ini saya kembali ditemani oleh tamu istimewa saya, Bunda Lucy, seorang psikolog dan juga spesialisasi di bidang anak ya Bunda ya. Dan juga Brain Gym International Certified Trainer dan Kinesiolog International Certified Consultant. Dan beliau juga belajar tentang hipnoterapi, tentang akupunktur. Belajarnya banyak banget sih Bun, nggak capek ya? Well, anyway, hari ini kita akan ngebahas gimana caranya ningkatin imun sistem dalam rangka mencegah dan menghadapi wabah virus corona hari ini, ya guys. So, stay tuned. Oke, so teman-teman, hari ini kita udah siap nih. Kemarin di video yang ini kita ngebahas gimana dampak psikologis mereka tentang keluarga yang harus stay at home sekarang ya, dan menyebabkan banyak sekali depresi di depresi stres lah, mungkin bukan depresi ya Bunda ya, untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk orang tua menghadapi lockdown seperti ini. Karena seperti yang kalian tahu, lockdown ya lockdown, artinya kita nggak boleh kemana-mana ya Bunda ya, nggak boleh ke mall dan nggak boleh ngapa-ngapain. Ya, di rumah. Di rumah, ya stay at home. Hari ini Bunda Lucy akan sharing sama kita nih, gimana caranya ningkatin imun sistem. Tapi ngelihat dari sisi yang keren banget. Iya. Oke Bunda, so dampak dari lockdownnya ini, kita semua dirumahkan, itu kan maksudnya supaya mencegah penyebarannya. Ya. Tetapi malah menyebabkan stres ya Bunda ya. Iya, betul. Dan stres ini seperti kita tahu teman-teman, stres ini bisa banget nyebabin imun sistem kita turun. Iya. Malah kita jadi lebih prone to, lebih gampang kena yang namanya virus gitu ya Bunda ya. Nah, jadi gimana nih menurut Bunda? Jadi sebenarnya yang bahaya itu bukan virusnya itu sendiri. Tuh, bukan cuma virusnya tapi doang. pikiran dan emosi kita yang Yes. sebenarnya jadi racun yang lebih berbahaya. Mindset, guys. Jadi walaupun misalnya kita keluar, terus kita nggak cemas, mungkin lebih sehat dibanding kalau kita di dalam rumah, tapi kita hidupnya di dalam kecemasan terus. Itu yang rusak sebenarnya. Intinya itu bukannya keluar atau ke dalam Iya, atau stay bukan at home, sebenarnya. tapi intinya itu Ke dalam diri sendiri. Iya, apa yang terjadi ya mindset kita. Pengelolaan dalam diri sendiri itu sebenarnya yang lebih penting. Nah, kenapa imun sistem ini penting banget? Ketika kita stres, itu metabolisme tubuh kita jadi rusak, hormonnya semua terganggu, sel-sel tubuh kita terganggu, sehingga membuat imun sistem menurun. Begitu imun sistem menurun, itu akan mudah terjangkit penyakit gitu ya. Kalau stres aja bisa nyebabin namanya GERD. Benar Iya, ya, betul, asam betul, lambung iya, bisa betul. nyebabin bahkan kayak penyakit-penyakit autoimun juga banyak disebabkan oleh stres ya Iya Bunda betul, ya. karena kalau nyebut GERD ya, kalau di Indonesia masih dikasih obat GERD gitu ya, dan dengan pembatasan makanan. Tapi Asam di lemak negara lambung. lain katanya GERD itu sudah nggak dikasih obat. Nggak boleh Jadi lagi. nggak dikasih obat GERD maksudnya ya. Iya. Gue suka Tapi- gaya lo, karena gue juga nggak gitu suka Iya, obat-obatan. tapi dia dikasihnya obatnya antidepresan. Oh, biasanya tuh ya. Iya, kalau GERD itu antidepresan. Jadi Karena sebenarnya- penyebab utamanya stres. Iya. Oke. Jadi itu kecil-kecil sih, kayak misalnya aduh pusing, aduh vertigo, migrain, Mhm. sakit mah, terus Oh, buang itu air gitu juga ya. Itu dampak-dampak. sebenarnya udah ada tanda di tubuh Tanda-tanda ya. tuh. Itu ada alarm di tubuh tuh, kita harus langsung kerjain. Sebenarnya sih ini yang saya ajarin itu tindakan preventif sih. Preventif Jadi ya. bukan intervensi, artinya oh kalau saya sakit saya melakukan ini aja gitu. Kayak tadi beberapa malam gitu kalau saya mengalami serangan panik gitu Iya. ya, saya kerjain teknik ini, saya langsung bisa Lebih rilis. Ya. So, jadi guys, ini tujuannya adalah untuk tindakan preventif. Apa yang akan diajarkan Bunda hari ini, ya. Jadi bukan untuk kuratif. Kuratif itu maksudnya pengobatan. Apa yang kita lakukan ini tidak untuk menggantikan nasihat dokter ya dok ya. Nasihat dokter ya dok ya. Dokter lagi Bunda, ya ampun, tidak untuk menggantikan dokter ya Bunda ya. Nah, apa sih yang kita bisa lakukan nih Bunda untuk ningkatin imun sistem kita secara natural, nggak pakai obat-obatan. Ya. Selain yang kita tahu nih, makan makanan sehat, terus kayak gitu tidur yang cukup, Ya. gitu kan, apalagi nih Bunda. Jadi ini tuh sekali lagi ya, untuk tindakan preventif untuk meningkatkan imun sistem. Bukan ketika sakit jadi obat gitu ya. Kalau sakit Tetap tenang harus aja, ke tetap dokter. harus ke Iya dokter kan, ya. Jangan ke sampai ahlinya. alarm tubuh kita jadi mati gara-gara kita mengabaikan sakit kita karena teknik yang saya bagikan. Jadi yang pertama sebenarnya ada hal yang memang Tuhan udah kasih kita setiap harinya gitu ya, yang harus kita pakai, tapi kadang kita nggak sadar, yaitu bernafas. Oke, jadi teknik Ya, pernafasan. teknik pernafasasan itu sebenarnya juga penting, bernafas, bagaimana kita bernafas dengan sepenuh sadar, mindful Oke. ya. Jadi Mindful tarik breathing. nafas ya, tarik nafas biasa gitu ya. Biasanya orang kalau tarik nafas cuman
Nah ya udah pokoknya nafas aja nafas biasa pendek. gitu Iya, ya. aku juga belajar tuh. Ya, Bu. Kalau kan- misalnya kita nafas panjang itu sebenarnya untuk mengangkatkan daya tahan tubuh dan juga untuk kita bisa Iya. masuk lebih rileks gitu Iya, ya. buat rileks. Jadi sebenarnya kalau dengan teknik penafasan ini saja sebenarnya sudah sangat membantu ya. Penafasan tuh ada banyak. Ini penafasan yang biasa ya, yang mindfulness ya seperti inilah biasanya. Tapi ada lagi penafasan segitiga yang biasa kita lebih dalam lagi. Oh. Tarik, Tahan, buang, Oh. tahan. tarik, buang, tahan. Ya. Oke, tarik, buang, Ya, tahan. itu namanya penafasan segitiga, itu juga cukup membantu. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5. Buang, 1, 2, 3, 4, 5. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, good. Oke, feels great. Next, cara yang kedua nih Bunda. Apa tuh cara yang kedua? Tadi Ya. kan yang pertama breathing gitu ya, pernafasan, mindful breathing. Ya, cara yang kedua, minum air. Oh, so simple. Iya, ini Oke. simple banget. Oke, tapi Minum ada air tekniknya gitu Iya, ya. Oke. airnya bukan air soda, teh, apalagi kopi. Jadi air ini akan masuk ke dalam mulut, pastinya ya karena mau diminum kan. Kan nggak mungkin lewat sini Bunda. Iya, kan karena mau diminum. Iya, mau diminum guys. Tapi masalahnya banyak orang minum kayak sapi, gelonggongan gitu. Oh gitu. Oke. Dan banyak orang itu takut yang namanya minum. Kenapa? Oh, really? Takut kencing. Takut pipis. Kalau di jalan takut Iya, pipis gitu ya. Karena mereka minum nggak berkesadaran. Hmm. Apa namanya maksudnya minum berkesadaran? Jadi minum air Mindful putih. drinking sekarang. Iya. Mindful breathing, sekarang mindful drinking. Jadi minum air nanti tahan di mulut sekitar 15 detik. Oh gitu. Iya. Kenapa? Setiap teguk. Iya, setiap teguk. Kenapa? Yang pertama karena dia akan bercampur dengan enzim mulut. Oke. Ya. makes Yang sense. kedua, memberikan pesan ke otak bahwa saya sedang minum. Jadi dia akan mengisi elektrolit otak yang katanya 80% terdiri dari cairan. Oke. Ya, yang membuat orang bisa fokus, konsentrasi dan mudah untuk rileks. Oh, Ya. oke. Karena- This is new for me. Ya, too. itu kayak pelumasnya otak itu air gitu ya. Jadi Oke. kalau orang 80% brain kita kan juga ya, ini. gampang ngantuk, nggak fokus, gampang stres itu karena kurang minum air. Kenapa minum air juga masih tetap aja seperti itu? Kan sarannya minum air 1 hari berapa liter? 2. 2 liter. Banyak orang komplain 8 ke gelas. saya udah minum 2 liter tapi tetap aja nggak bisa, tetap aja saya masih emosi. Itu karena Anda minum nggak berkesadaran. Oke. Ya. Mindful drinking. This is something great nih, Iya. something new nih guys. Dan Oke. yang ketiga, kenapa bisa langsung pipis? Karena dia minum langsung telan dan kemudian langsung mengisi kantong kemih dan langsung kebuang. Oh, jadi cuman kayak saluran Ya, juk, sementara organ kita di paru-paru, di jantung, di semua organ kita itu butuh cairan yang Oke. presentasinya beda-beda. Jadi dia belum sempat dialirkan, Betul. udah keluar. Betul. Ya percuma dong Ya, kita minum. jadi ketika kita mengisi menahan 15 detik itu kayak menyampaikan ke semua sel-sel tubuh bahwa saya tuh sebentar lagi akan ngirim kamu ke seluruh sel-sel tubuh ya. Akan ngirim nutrisi, Ya, akan ngirim pelumas, ya. ngirim air yang bagus untuk Tolong nutrisi. kamu salurkan ya ke bagian-bagian yang membutuhkan gitu. Itu hanya di tegukan pertama atau setiap tegukan? terusnya tiap tegukan. Oke, mari kita contohkan ya Bunda ya, Oke. karena aku juga belum pernah nih. Oke ya. Diminum air putih, Air, Bukan. ya. diminum. Oke, tahan dulu di mulut 15 detik. 1, 2, 3, 4. Dia akan memberikan informasi ke sel-sel otak. Oi, gue lagi minum. Ke seluruh tubuh juga ya, saya lagi minum. Siap-siap ya terima cairan dari saya. Sambil mulai afirmasi begitu justru lebih penting. Oke, sekarang boleh ditelan. Dan mungkin kalau lebih powerful ya, ketika megang air ini sudah diisi dulu dengan program Yes, afirmasi. afirmasi. Jadi everything is energy guys. Kita juga bisa memberikan Ya. energi afirmasi positif terhadap air ini. Iya, jadi sebelum diminum ini sudah diisi energi positif, kemudian pada saat diminum dia akan masuk ke semua sel-sel tubuh. Nah, caranya gimana? Diniatin aja. Jadi dipegang, seperti kita berdoa, diniatin bahwa air ini akan membawa energi positif ya, akan melumasi seluruh tubuh kita, seluruh organ-organ Ya, dalam tubuh kita ya. ya Bunda ya. Oke. Memberikan dampak kesehatan. Memberikan dampak kesehatan. Nah, yang penting itu ya Bunda ya, Betul. memberikan dampak kesehatan dan bantu nggak stres gitu ya. Ya. Oke.
Jadi ajari anak-anak Anda untuk biasakan minum dengan berkesadaran. Bukan kuantitasnya yang penting, sebenarnya kualitasnya tapi yang lebih kualitas. penting. Nah Bun, tadi kan pas aku tahan air nih di sini ya, itu lidahku harus kemana-mana nggak usah ya? Nggak harus. It's okay, Ya. jadi cuman bener-bener nahan di Ngerasain sini, aja. ngerasain, terus sambil diniatin. Ya. Itu untuk setiap tegukan Ya, tuh. karena ketika kita menahan itu, semua sensori kita berfungsi. Oke, nextnya, mau nah, lagi ya, mau lagi next ya? lagi nih, mau dong Bun. Oh, iya. Jadi tips yang pertama mindful breathing, Iya. tips kedua mindful drinking. Nah sekarang kita masuk ke tips yang Iya. ketiga, apa tuh Bun? Triknya tuh ada banyak banget. Oh, Ada, oke. Saya punya ratusan trik sih. Wow, bukan trik sih. wow, Tapi kan oke. ini ya sekali ini ya. Kali ini bagi beberapa aja lah Ya, ya. bagi beberapa aja. Masih panjang kan perjalanan kita Oke, ya. sip. Oke. Jadi stay tune terus ya guys ya. Saya Oke. mau ambil itu boleh. Oke, silakan. Ini, apa ini? Pensil warna Yes, sama spidol warna. yes. Oke. Mindful drawing. Oh, mindful drawing. Jadi Ya, kita jadi ngegambar biar nggak stres. Teknik. Sini kupingin deh. Untuk mengatasi stres adalah dengan cara menggambar. Oke. Art drawing. Kalau yang nggak bisa gambar gimana tuh Bun? Doodling. Oh, doodling. Ya, Apa aja doodling gitu? Itu gambar acak-acakan yang penting stresnya bisa rilis. Oh, yang penting pokoknya keluarin apa Ya, aja pakai tangan keluarin gitu aja, ya. Keluarin aja semuanya. Keluarin pakai tangan gitu ya. Ya. Jadi berapa lama sekali kita harus melakukan ini sih Bun? Setiap kali kita ngerasain stres, ini adalah obat yang paling manjur. Ya. Kalau saya biasanya melakukan kepada anak-anak atau pasien saya, biasakan untuk mengeluarkan semuanya bentuknya tulisan atau gambar. Ya, karena kenapa? Karena ini adalah brain writing, brain drawing. Ketika Brain misalnya writing, kita brain drawing. merasakan stres sistem limbik kita, stres dia akan merilis lewat otot-otot tubuh kita. Oke. Dan keluarnya pada saat kita menulis gitu ya. Jadi Oke. semuanya ide-ide kita, semua pemikiran keluarin aja gitu. Ya pantesan sekarang di toko buku ya, di salah satu toko buku ternama Ya. itu udah mulai ya banyak doodling Ya, ya. di gembar-gemborkan karena memang Ya. secara saintifik udah terbukti ya Bunda ya. Sebenarnya iya. Oke. Cuman yang lebih powerful itu adalah free. Jadi nggak dibatasin dengan kolom yang kecil-kecil gitu Iya. yang nambah stres kan. Jadi gitu. benar-benar pakai Bener-bener pakai free kertas, free. gambar aja deh, gitu ya. Gambar Gambar aja. nulis aja. Ini termasuk salah satu jenis terapi yang Bunda terapkan juga Ya, di betul. di kliniknya Ya, Bunda ya. ya. Oke, keren banget. So guys, keren banget kan tips-tips yang sudah dibagikan oleh Bunda Lucy hari ini. Kalau kita ngomongin tentang 3 hal mindfulness, tadi mindful breathing, mindful drinking, and mindful drawing. Next video kita akan ngebahas tentang beberapa teknik tapping. Nah, teknik tapping ini keren banget yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan imun sistem secara secara sentuhan ya Bunda ya. So, stay tune di next video kita.